betapa indahnya Rasulullah. Jadi beliau itu sangat punya rasa malu mau menyampaikan hajat. Kalau untuk dirinya gitu malu beliau. Tapi setiap hari doain kita. Kalau doain kita tiap hari itu. Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama min dhanbihim wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunin dosa umat saya yang udah lalu dan yang nanti bakal dikerjain. Belum dikerjain tuh dosa, udah diistighfarin sama Nabi. Tiap hari. Tidak ada satu hari beliau tidak istighfarin kita, nggak ada. Nabi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Memang dalam kehidupan di dunia ini semua manusia terkadang berbuat salah. Hanya saja jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, bahwasanya Allah itu Nabi ibadi. Sampaikan itu, kalau di Ka'bah tuh ada tulisannya tuh, ayat ini nih. Di Ka'bah ada tuh, Nabi ibadi, sampaikan kepada seluruh hamba-hambaku, inni ana ghafurur rahim. Sungguhnya aku ini Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga harus ada terus al-amal war-raja, harapan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bahwa setiap manusia itu bikin salah pasti. Dan kemudian kita harus mengingat-ingat terus kesalahan tersebut, agar senantiasa kita beristighfar, memohon ampun dan mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan setiap orang yang bikin salah, Allah mengatakan, saya ini Maha Pengampun. Namun ada sekelompok orang, kata Nabi, yang tidak dapat ampunan. Nabi katakan, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini kesalahannya dimaafkan. Illa, kecuali al-mujahirun, orang-orang yang memamerkan kesalahannya, berdosa dan menantang Allah dengan perbuatannya tersebut. Sebagai contoh misalnya, dia tidak puasa di bulan Ramadan, kalau dia diam aja di rumah, yaitu urusan dia sama Allah. Besok lusa dia minta maaf, istighfar, tobat, mengqadha salatnya, boleh jadi diampuni. Tapi kalau dia keluar rumah, dia pamer depan orang-orang, nih saya makan nih, mana tuh Ramadan? Nggak ada urusan. Itu namanya mujahirun. Yang seperti ini nggak dapat ampunan, nggak dapat afu minallah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga yang terjadi di tengah-tengah kondisi negara kita saat ini. Ada orang yang terang-terangan melakukan kesalahan. Para pemimpin mengambil hak masyarakat rakyatnya dengan terang-terangan. Artinya kalau dia misalnya ada proyek nih, terus dia nitip-nitip, ngumpet-ngumpet, itu masih suatu hari kalau dia taubat, dia kembalikan hak rakyat, mungkin diampuni. Tapi yang terjadi sekarang ini mujahir sudah nggak ada malu sama sekali, main rubah aturan semaunya, seenak udalnya, kata orang Betawi. Ya, ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Maka kita jadikan momen bulan Maulid ini, ayo kita perdalam lagi yuk, perdalam lagi pengenalan kita, ma'rifat kita kepada sosok Rasulullah. Seperti apa dulu beliau, bagaimana kesederhanaannya di tengah masyarakat, bagaimana ketika ditawari, ini Uhud, gunung yang sangat besar itu,
mau dijadikan emas untuk beliau, beliau tolak. Bagaimana makanan sehari-harinya, bagaimana beliau muamalahnya, sosialnya kepada masyarakat, termasuk masyarakat kecil di zaman itu. Bagaimana beliau di rumah kepada istrinya, bagaimana beliau dalam perjuangan dakwahnya, bagaimana apakah dalam peperangan itu beliau ikut, bagaimana kemudian beliau kepada Allah, bagaimana Nabi Muhammad kepada Allah seperti apa. Nah, ini kita harus pelajari, perdalam lagi. Ini momen bulan Maulid. Di mana-mana sekarang ada acara Maulid. Di mana-mana ada acara Maulid, pagi, siang, malam, di mana-mana, Masya Allah, di mana-mana orang mensyiarkan, menggaungkan kembali salawat kepada Rasulullah. Sehingga mari sama-sama kita perdalam, karena kalau udah makin dalam makrifat kita, biasanya makin cinta, makin sayang, makin kenal, makin taat, begitu ya. Nah, saya mau ngajak kita baca sholawatan yang menggambarkan di situ tentang akhlak Rasulullah. Nanti semuanya ikut baca juga ya, baca ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Kita ucapin salam. Setiap kita ucapin salam, setiap salam kita pasti dijawab oleh Nabi. Karena beliau dalam hadis mengatakan, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Setiap ada muslim yang mengucapkan salam kepadaku, "Assalamualaikum ya Rasulullah," kata beliau, Allah akan kembalikan roh ke jasadku agar aku menjawab salam umatku tersebut. Nah, jadi ayo kita baca salam bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasul. Salamun alaik asyani wad adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu ya Rasulullah. Ya Rafi'a sya'nih, pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi ya Rasul. Ya Rafi'a sya'nih, menambal sandal jahit bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya ya Rasul. Salamun ya Rafi'a sya'nih, di malam hari banyak tafakkur kepada Allah, banyak bersyukur ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi'ah, menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi', menengok fakir miskin yang sakit
tak dihinakan walau sedikit ya Rasul. Ya Rafi'a syanih, mengikat batu pada perutnya karena menahan amat laparnya ya Rasul. Salamun ya Rafi'a syanih, bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi ya Rasul. Salamun alaik ya Rafiq, sebagai contoh bagi umatnya agar sabar di masa susahnya ya Rasul. Salamun ya Rafi'a syanih. Betapa indahnya Rasulullah. Jadi beliau itu sangat punya rasa malu. Segitunya kekasih Allah malu. Mau minta malu. Mau menyampaikan hajat kalau untuk dirinya gitu malu beliau. Kalau ada permintaan pribadi. Tapi setiap hari doain kita. Kalau doain kita tiap hari itu. Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa umat saya yang udah lalu dan yang nanti bakal dikerjain. Belum dikerjain tuh dosa, udah diistighfarin sama Nabi. Tiap hari. Tidak ada satu hari beliau tidak istighfarin kita, enggak ada itu. Waktu beliau doain istrinya tuh Siti Aisyah, ya Allah, ampuni dosanya Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang dikerjakan dalam keadaan sendiri atau ramai-ramai. Detail doanya. Terus Aisyah senang, kata Nabi, asurirti ya Aisyah, kamu senang wahai Aisyah? Tentu ya Rasulullah, doa yang begitu indah engkau persembahkan untukku. Innaha la da'wati li ummati fi kulli yaum. Itu doa saya buat umat saya tiap hari. Nabi begitu. Nah, pernah suatu hari Nabi diledekin sama orang-orang Yahudi gara-gara begitu datang perintah sholat ngadepnya bukan ke Ka'bah tapi ke Masjidil Aqsa. Nabi diledekin sama orang-orang Yahudi, ya Muhammad, kamu agamanya cuman ngikut-ngikut Musa doang ya, cuman niru doang. Ini agama beneran dari Allah apa kamu cuma ngikut-ngikut Musa aja? Buktinya kiblatnya sama. Nabi Muhammad tuh sedih dibilang begitu. Mau minta tapi masih malu. Baru ngangkat kepala sedikit, turun lagi, ngangkat lagi, turun lagi. Nah, akhirnya beliau sholat. Datang waktu sholat di Madinah. Ini udah berjalan setahun sekian bulan nih. Dari mulai perintah sholat turun, berjalan setahun sekian bulan, umat Islam sholat ngadepnya bukan ke Ka'bah, memang pertama ke Masjidil Aqsa. Tengah-tengah sholat, karena sebelumnya Nabi sebelum sholat udah angkat muka wajahnya ke langit, turun lagi. Turunlah malaikat Jibril di tengah-tengah sholat. Terjadinya di Madinah, di masjid sekarang namanya Masjid Al-Qiblatain, masjid dua kiblat. Jadi tengah-tengah salat itu turun wahyu dari Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami akan pindahkan kiblat kemana? Bukan Allah yang nentuin, tapi kata Allah, qiblatan tardaha, yang kamu mau. Pilih dah mau ke mana? Pilih. Mau ke mana? Pilih.
Kalau Nabi maunya ke rumahnya, ke rumahnya. Nabi maunya ke arah Madinah, ke arah Madinah. Nabi maunya, wah pokoknya Nabi yang atur. Nah, Nabi maunya ke Ka'bah, tempat kakeknya. Tempat kakeknya. Ini sedikit, saya berpindah sedikit, keluar sedikit aja. Semua kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah cucunya Nabi Ibrahim. Ya, semua umat Islam meyakini akan hal itu. Nabi Ibrahim punya anak, ada Ismail, ada Ishak. Dari Ishak kemudian punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Begitulah keturunan dari Nabi Yakub ke bawah itu nabi-nabi Bani Israel. Musa, Harun, Isa, Yahya, Zakaria dan yang lain-lain. Nah, dari Ismail turun Nabi Muhammad. Nah, ini kemarin sempat waktu saya kumpul di pertemuan alumni Syam dibahas nih. Jadi masalah nasab yang lagi ramai sekarang. Nabi Muhammad cucu Nabi Ibrahim. Tapi tidak akan pernah ada manusia siapapun yang bisa mengetahui nasab Nabi sampai Nabi Ibrahim. Coba. Karena Nabi nasaba nafsahu ila Adnan. Nabi menyebutkan nasabnya sampai kepada Adnan. Tapi dari Adnan ke Ibrahim tidak ada satupun yang tahu. Apakah kemudian kita mengatakan, oh berarti nasabnya batil nih, karena nggak diketahui. Hasya wa kalla, na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh kita ta'an kepada nasab seseorang. Ini semua kita punya anak. Tiba-tiba anak kita dibilang, ini bukan anak lu nih. Ini anak siapa nih? Wah sakit hati. Begitu juga kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi. Begitu dahulu Nabi pemalu, dan subhanallah dikasih gambarannya seperti gadis zaman dahulu. Jadi katanya gadis zaman dahulu pemalu kalau diminta, ada orang datang minta ngelamar, ngomong mau aja tuh malu. Tuh gadis zaman dahulu begitu. Makanya ada ungkapan sukutuha ridhoha. Kalau dia diam berarti dia mau. Karena untuk ngomong mau itu malu. Itu perempuan zaman dahulu. Kalau di beberapa daerah di Turki misalnya, kalau tanda dia mau itu dia datang bawain kopi buat yang melamar dia. Nah, terus pas ditaruh ditumpahin sedikit kopinya, digoyangin gini cangkirnya nih. Nah, itu tanda dia mau. Kalau dia nggak mau, deh ditaruh aja begitu. Karena mengungkapkan mau aja itu malu. Itu gadis zaman dahulu begitu katanya. Gadis zaman dahulu malu. Kalau gadis zaman sekarang, malu-maluin, malu-maluin. Sebagian, itu hanya sebagian. Mereka ada sekarang istilah jual diri di media sosial, kasih unjuk foto-fotonya nih. Ini foto saya nih, kalau mau sama saya bayar. Ini kan malu-maluin namanya. Nah, ini termasuk al-mujahirun, na'udzubillah min dzalik. Termasuk orang yang maksiat lalu dia terang-terangan berbuat maksiat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Fasad fil ard, dia sebar luaskan. Yang kedua disebutkan di situ bahwa Nabi sangat merendahkan diri kepada sesama makhluknya Rabbi. Beliau Rasul. Ini dunia Allah ciptakan untuk beliau, surga Allah ciptakan untuk beliau, alam semesta semua untuk Nabi Muhammad. Udah gitu dapat wahyu dari malaikat Jibril, kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai sama Allah. Harusnya udah posisi paling atas, udah nggak perlu lagi sama orang.
Tapi Nabi sangat merendahkan diri. Ada sahabatnya datang, ya Rasulullah saya punya usul. Didengerin. Padahal Nabi. Nah, sedangkan sebagian orang mungkin gak terima. Oh saya lebih pintar dari kamu. Kenapa kamu kasih usul sama saya? Udah kamu gak usah bicara, gak perlu. Kalau Nabi dengerin. Oh gimana? Oh Masya Allah. Padahal Nabi gak perlu tuh. Usulan pribadi beliau sebenarnya gak perlu. Karena udah tahu segala-galanya dari Allah. Tapi didengerin. Tawadhu. Oh begitu Masya Allah. Tidak pernah memotong pembicaraan orang. Mendengarkan dengan seluruh anggota tubuhnya. Matanya fokus, telinganya mendengar. Ya, tubuhnya mengarah kepada orang yang sedang berbicara. Kalau anak-anak sekarang kan begitu, dipanggil diajak ngomong sambil apa? Main HP. Nah itu ya gimana? Udah ngomong aja. Ini saya dengar kok. Sambil matanya ke sini, tangannya main. Nah, kalau ikut Nabi nggak bisa begitu, harus fokus, hargai orang. Begitu Rasulullah. Belum lagi tentang beliau bahwasanya di rumah tangganya itu sendalnya ditambal. Sendal kalau rusak Nabi tambal. Bajunya beliau yang jahit. Terus beliau sering tuh bawa pergi ngambil kayu kering buat jadi bahan bakar masak di rumahnya. Nabi sendiri yang bawa. Bayangin coba bawa kayu kering Nabi. Pergi bawa beli pasar kayu kering dibawa sendiri. Bawa nih istriku silakan. Begitu Nabi. Kalau ke pasar bawa barang belanjaan, orang nawarin, ya Rasulullah saya bawain ya. Alah. Sahibul bid'ah ahaqqu bihamliha. Jangan. Yang punya barang lebih utama untuk membawanya. Udah biar saya yang bawa sendiri, enggak apa-apa. Jangan beratin orang. Jangan bebanin orang. Begitu Nabi. Jadi luar biasa beliau membantu sekali pekerjaan rumah tangganya. Gak malu, gak gengsi. Belum lagi kepada Allah tuh, tafakur terus. Banyak bersyukur, banyak istighfar. Dosa gak punya, tapi istighfar sering banget. Kita dosa banyak, istighfarnya jarang banget. Kalau kagak habis sholat kagak istighfar. Kalau habis sholat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau enggak jarang kita. Begitu. Kemudian diceritakan lagi bahwa baginda Nabi SAW beliau menerima undangan dari siapa aja. Ada yang datang, yang atu miskin, yang atu kaya, itu tidak dipandang oleh Nabi. Tidak dibeda-bedakan. Atau mungkin saya bisa katakan Nabi membeda-bedakan. Tapi membedakannya lebih mengutamakan yang miskin. Itu terdapat pada Syama'il dalam Simtud Durar itu, fa idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang sama orang miskin itu datangnya lebih cepat dibanding dari undangannya. Misalnya nih, ada orang miskin datang, ya Rasulullah, saya mengundang antum nih ke rumah, kebetulan ada tasyakuran. Oh Masya Allah, kapan? Besok lusa, habis asar. Misalnya begitu, misalnya nih, jam-jam 4:30 dah. Kalau di kita nih misalnya gitu. Oh ya, baik, siap. Itu Nabi habis sholat asar di masjid, belum 4:30 Nabi udah datang. Padahal yang undang tuh lagi mikir, nih ntar Nabi datang gak ya? Ya rumah saya kecil begini, hidangan juga cuma sedikit. Nabi datang gak ya? Dia lagi ngomong begitu, acara belum mulai, tiba-tiba Nabi udah datang. Assalamualaikum. Ya Allah, girangnya luar biasa. Ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Begitu Nabi Muhammad. Jadi membedakan, tapi membedakannya justru mengutamakan yang
yang miskin. Kalau orang sekarang mungkin sebaliknya, ada undangan tetangganya nih, tetangganya meninggal, si ini meninggal, itu meninggal, ada acara tahlil, yang ini rada menengah ke bawah, miskin misalnya, yang ini menengah ke atas, kaya. Biasanya orang lebih semangat datang ke yang kaya. Ini mah paling teh tawar aja sama gorengan, mendingan ke sini nasi padang. Begitu. Dengan kemari nasi kebuli. Nah, itu Nabi dulu nggak begitu. Nabi justru sebaliknya. Menengok fakir miskin yang sakit tak dihinakan walau sedikit. Nggak ada tuh Nabi. Ini rumah kecil amat ya. Nggak ada tuh. Ini saya datang kagak ada jamuannya pisan ini. Apa kek ini Rasulullah ini datang ini. Nggak ada begitu. Nggak mau beratin orang. Kalau Nabi ke rumah kita Pak, ya Allah, girangnya kita luar biasa. Kita udah kasih jamuan ini, jamuan itu. Nabi nggak terlalu sibuk dengan hal itu. Yang penting Nabi akan menanyakan kabar kita, duduk, menyapa kita dengan penuh cinta dan kasih sayang, menanyakan anak-anak kita. Begitu dulu akhlaknya, indah banget, indah luar biasa. Belum lagi perjuangannya tuh tadi digambarkan. Sampai kadang-kadang batu ditaruh di dalam, Nabi taruh batu, orang lihat, lapar tuh. Enggak, Nabi enggak begitu. Jadi ditaruh di dalam, terus diikat, sehingga orang enggak ngeh. Kecuali waktu perang itu, waktu gali parit, memang kelihatan. Waktu Nabi lagi gali, kelihatan ada ikatan. Besokannya gali lagi, masih ada ikatan batu juga. Artinya kan kelaparan, betul-betul beliau menahan rasa laparnya dengan mengikat batu. Nah, itu kejadian dan ada di kitab Sahih Muslim cerita ini. Adapun kita, alhamdulillah, selapar-laparnya nggak pernah tuh yang sampai ikat batu, nggak pernah. Kita pasti ada aja tiap hari rezeki. Sekalipun COVID kemarin 2 tahun, banyak yang gajinya turun, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi alhamdulillah yang namanya makan ada aja. Subhanallah, nggak tahu dari mana, ada aja rezeki. Nah, itu Nabi begitu. Dan bisa aja padahal Nabi minta makan dari langit pas lagi lapar tuh, ya Allah turunin makanan dong. Kayak Nabi Isa kan pernah tuh begitu, Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Ya Allah turunin makanan dong dari langit. Turun hidangan dari Allah, daging-dagingan, Masya Allah, makanan dari surga. Nah, surga itu punya Nabi Muhammad. Nabi Isa minta, Allah kasih. Kalau yang minta yang punya, ya udah pasti dikasih. Tapi beliau nggak lakukan itu. Kenapa? Sebagai contoh bagi umatnya. Beliau pengen ngajarin umatnya nih, kalau lapar begini caranya. Kalau lapar caranya begini nih, kayak saya nih lapar, saya sabar. Di masa susah tuh kita harus tabah. Nah, itu pelajaran buat kita. Harapannya semakin kita mengenal sosok mulia baginda Nabi, semakin kita bisa hidup sederhana, hidup yang bersahaja, hidup penuh dengan akhlak dan adab, baik kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman. Kita harus kemudian belajar dari sosok mulia ini. Ini bulan Maulid nih, momen. Bukan ayo Maulid yuk, ayo. Di mana nih Maulid? Oh, di masjid situ. Ayo hadir yuk, hadir. Hadir. Terus habis gitu makan hidangannya, dengerin qasidahnya, berdendang, terus pulang tidur, udah lupa tadi tuh. Bukan begitu. Nah, bukan begitu katanya. Harus punya al-jid wal ijtihad.
Kenapa Bilal bin Rabah bisa mulia? Bilal waktu lahir sama kayak kita, nggak tahu apa-apa. Bahkan beliau lebih sulit lagi di masa-masa awal kehidupannya itu, menjadi budak. Tapi kemudian punya cinta untuk Nabi, punya semangat. Akhirnya jadilah Bilal seperti yang kita ketahui sekarang. Begitu juga kita lihat yang lain-lain, banyak contohnya. Nah, sehingga kita harus menjadikan momen Maulid baginda Rasulullah ini untuk semakin membuat kita mengenal lebih dalam sosok mulia ini, dan kemudian kita menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Beliau adalah sosok suri tauladan, contoh bagi kita orang-orang yang mau mengharap keridhaan dari Allah dan mau mendapatkan kemenangan di hari akhir, dan orang-orang yang mau mengingat Allah terus-menerus. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.